Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Beberapa saat lalu ketika saya bertugas di paroki Dumaring namanya, Pastor Bill sekarang ada di situ. Setiap tahun kalau kita ada rapat pleno, mengundang ketua-ketua stasi, pengurus stasi. Kita bertemu dari Jumat sore, malam, sampai Minggu siang setelah misa bubar. Bagian dari isi pleno adalah mendengarkan pengalaman pengurus stasi. Ada 15 stasi di paroki itu. Lalu seperti biasa, sama juga di sini ketika saya mengalami rapat dengan ketua-ketua rukun. Ketika mendengarkan laporan itu biasanya lebih banyak curhat dari ketua stasi, ketua rukun. Minta maaf kalau ada yang merasa tersinggung atau terkena. Curhatnya betapa tidak mudah mengurus umat di stasi atau di rukun. Ada cerita satu dua, bukan hanya satu ketua stasi. Menceritakan begini, hari Minggu pagi-pagi mereka sebagai pengurus gereja, ketua stasi, sudah beres-beres di rumah, sudah pakai baju bagus mau ke gereja. Lalu kalau di stasi kan jalan kaki melewati beberapa rumah orang, beberapa rumah umat. Lalu ada pengalaman ketika hari Minggu pagi mereka berjalan menuju ke gereja pakai baju bagus, pakai baju bersih. Di depan rumah orang Katolik, pagi-pagi yang lain itu masih duduk, entah bersarung atau macam-macam lah aktivitas. Lalu bertanya kepada ketua stasi yang lewat, "Om, mau kemana om?" Karena pakai baju bagus, padahal itu hari Minggu. Yang jelas pasti om itu menuju ke gereja mau beribadat. Tapi orang Katolik yang dilewati rumahnya itu bertanya, "Om mau kemana?" Belum siap mau ke gereja, padahal sudah mungkin ya setengah jam lagi mulai gereja, mulai ibadat. Artinya saudara-saudari, masih banyak umat kita yang merasa hari Minggu itu mau kemana. Lebih enak kan santai, tidak sibuk bekerja, tidak wajib ke kantor karena libur. Jadi kalau ada orang berpakaian rapi, berpakaian bersih hari Minggu, "Om mau kemana?" Dan benar kadang-kadang sejauh pengalaman saya, keaktifan umat di setiap tempat itu, syukur kalau kita dapat 70% yang ke gereja pada hari Minggu. Syukur kalau 70% dari populasi umat Katolik misalnya. Rata-rata barangkali sekitar 60%. Ya. Jadi 6 ke gereja, 4 tidak ke gereja pada hari Minggu. Hari ini saudara-saudari kita mendengarkan sabda Tuhan yang justru mengingatkan kita bagaimana harus hidup supaya ketika putra manusia itu datang, Anak manusia datang, kita didapati seperti dalam bacaan pertama, orang-orang yang setia pada perintahnya. Orang-orang yang hidup tidak bercelah. Orang-orang yang sungguh menikmati janji keselamatan. Sama dengan cerita Injil, Yesus menggambarkan, mengingatkan para pendengar mengenai kisah Nabi Nuh. Ketika Allah memerintahkan Nuh mempersiapkan diri, membangun bahtera. Hanya Nuh yang percaya dan setia terhadap perintah Tuhan itu. Kisah Nuh kalau kita baca, ia membangun bahtera ratusan tahun. Ia diolok-olok, dicela oleh tetangga-tetangga, "Ngapain lu buat itu? Bikin habis waktu, bikin habis tenaga, bikin habis uang untuk membangun bahtera." Tapi Nuh tetap setia. Dia percaya janji Allah, buatlah bahtera,
karena itulah yang akan menyelamatkan engkau. Saudara-saudari sekalian, menjadi pengikut Kristus yang setia, kita mendapatkan banyak godaan, banyak tantangan, tetapi ketika kita taat dan setia, kita akan menjadi orang yang berbahagia dan selamat. Jangan seperti bagian akhir dari Injil hari ini, kita menjadi mayat yang diam-diam saja, mayat yang kaku, yang kemudian didatangi oleh burung nasar, dimakan oleh burung nasar, tidak ada nilainya. Maka semasa kita hidup, semasa kita masih bisa bergerak, mari kita beraktivitas untuk mempersiapkan diri menyongsong datangnya Sang Penyelamat.